Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu pinter tapi tanpa adab. Apa yang terjadi? Pinternya jadi adab. Betul. Nah, tapi kalau dia adab dulu, dia imannya baik, adabnya baik, dan kemudian nanti dia pinter, punya skill, punya ilmu, ilmunya, skillnya jadi rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast SNTV pada segmen Islamic Parenting. InsyaAllah setelah kita pada episode lainnya membahas terkait dengan bagaimana kita mengimankan anak sebelum mengajarkannya Al-Quran. Nah, saat ini InsyaAllah ta'ala kita akan membahas terkait dengan bagaimana mengadapkan seorang anak sebelum memintarkan dia di dalam dunia ini. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan beliau, guru kita Al-Ustadz Yusuf Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini kita akan melanjutkan Ustadz nih bincang-bincang kita terkait dengan Islamic Parenting. Nah, kemarin ini kan kita udah membahas terkait dengan bagaimana iman sebelum Al-Quran ya Ustadz. Mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Nah, sekarang ini Ustadz kasusnya, oke, anaknya sudah memiliki iman dan sudah mempelajari Al-Quran. Dan ketika dia memasuki dunia pendidikan, apakah dia di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, nah itu kebanyakan fenomena yang terjadi. Bahkan di orang tuanya Ustadz ya, di orang tuanya itu mereka lebih prefer, mereka lebih mengutamakan mempersiapkan anak untuk masa depan nanti. Jadi nanti kamu harus jadi misalnya dokter. Jadi ya yang terkait seputar dokter. Jadi insinyur ya terkait insinyur aja. Mempersiapkan anak untuk berkompetisi di itu, dunia Ustaz. global. Nah gitu Ustaz. Nah sedangkan yang istilahnya bahkan sekarang lembaga pendidikan dan sekolah itu pun Ustaz, mereka hanya menghitung menilai anak itu ya berdasarkan berapa nilai di matematika dia, nilai bahasa Indonesia dia, tapi tidak ada nilai akhlak ini Ustaz. Betul. Nah ini bagaimana nih Ustaz nih Islam menanggapi hal yang demikian ini Ustaz? Fadhol Ustaz. Iya, jadi pendidikan itu mesti ada aulawiyat, ada prioritas. Ada yang harus kita lakukan lebih dahulu. Kalau kita itu membangun bangunan, pekerjaan mana dulu yang paling penting? Betul. Kan gitu. Kira-kira apa yang harus dikerjakan kalau kita mau bangun rumah? Tentu pondasinya. Pondasinya kemarin sudah kita buat, yaitu iman. Iman dulu sebelum anak diajari Al-Quran. Betul. Ya. Nah sekarang juga ada aulawiyat yang kedua, yaitu adab dulu sebelum ilmu. Itu sudah dipahami dan dibicarakan oleh para ulama terdahulu. Para salaf dulu sudah bicara masalah ini. Adab dulu sebelum ilmu. Itu ya. Jadi para orang tua dulu itu sudah seperti itu. Seperti Ibunda Imam Malik. Ibunda Imam Malik itu ketika Malik masih kecil ya. Imam Malik itu masih kecil. Dia dikasih baju kebesaran seperti bajunya ulama gitu ya. Masya Allah. Dikasih imamah, sorban. Ya. Maknanya tampilannya Malik kecil itu sudah seperti tampilan ulama. Masya Allah. Ulama kecil lah gitu ya. Supaya anak itu berimajinasi. Bercita-cita, punya himmah. Aku nanti mau seperti ulama gitu ya. Dari kecil gitu udah. Dari kecil sudah ini. Gitu ya, Ustaz, ya? Jadi pakaiannya sudah menunjukkan ke sana. Sekarang kan ibu sekarang kan anaknya dia kasih pakaian pemain bola. Betul Ustaz. Kasih pemain sinetron. Bahkan kalau lagi main pakai singlet sama celana dalamannya Ustaz kan. Lah ini yang jadi Malik itu Imam Malik kecil dulu sama ibunya dikasih baju kebesaran. Baju kebanggaan seorang penuntut ilmu. Karena Imam Malik waktu itu sudah menunjukkan kecerdasan.
Dan ketika sudah memakaikan surban imamah di kepalanya, pesan ibundanya apa? Ibunda Imam Malik. Nah, pergilah ke gurumu Rabi'ah Ar-Ra'yi, itu gurunya Imam Malik. Pelajarilah adabnya sebelum kamu ambil ilmunya. Masya Allah. Itu anak kecil loh Ustaz ya disuruh gitu. Ibunya sudah mengatakan begitu. Nah, ambillah adabnya sebelum kau ambil ilmunya. Jadi adab dulu anak itu, jadi fokusnya anak ketika belajar berangkat ketemu sama guru, mengambil sikap akhlaknya gurunya. Betul. Jadi saya berangkat ke majelis taklim, berangkat ke sekolah, ketemu guru untuk mengambil akhlaknya. Jadi saya belajar untuk mengubah sikap saya. Saya punya akhlak yang baik. Ini sudah terpola pada Imam Malik. Ibundanya sudah seperti itu. Lah sekarang kan beda mak-mak sekarang. Yes. Gitu ya. Mak-mak sekarang itu bagaimana anak cepat pinter. Cepat hafiz Quran. Cepat, maunya cepat. Namanya zaman instan ya. Zaman milenial, zaman instan. Orang tua itu maunya smart. Betul. Ya. Jadi sarapannya mie instan juga. Mendidik anak pun maunya cepet, smart, cepet pinter, cepet soleh. Lah ini. Jadi ada, semua itu indah pada waktunya. Jadi ada ketika anak itu sebelum masuk sekolah dasar, fokus orang tua itu ada pada iman dan adab. Iman dan adab. Itu basicnya. Jadi kenapa adab dulu? Karena yang pertama, adab ini adalah hakikat mendidik. Adab ya Ustaz nih? Iya. Adab ini adalah awal dari mendidik. Kita meletakkan dasar-dasar akhlak dan adab sopan santun, tata krama gitu ya. Dan ujungnya nanti setelah dia punya ilmu banyak, Al-Quran dia hafal dan seterusnya, ilmunya tinggi, ujungnya juga akhlaknya baik. Jadi awal dan akhir adalah adab. Oh sepenting itu tadi adab ini ya ternyata. Betul. Ya. Masya Allah. Ya, jadi adab itu adalah hakikat daripada mendidik itu pada adab. Percuma kita punya anak pinter tapi anak nggak beradab. Iya benar sekali. Banyak orang tua itu stres, menderita, hidup bersama anaknya yang kurang beradab. Setuju. Walaupun dia pinter. Walaupun pinter ya. Walaupun dia juara. Itu. Walaupun selalu dia, jadi nggak ada manfaatnya sebenarnya. Apa artinya sebuah juara? Apa artinya dia hafiz Quran juga kalau adabnya kurang baik? Betul. Adabnya nggak ada. Makanya di adab ini adalah tujuan pendidikan itu adab dan akhirnya diawali dengan adab dan diakhiri dengan adab. Prosesnya juga selalu diperhatikan tentang adab. Itu adab. Iman juga seperti itu. Awalnya adalah iman, selalu bicara tentang iman, selalu di proses pendidikan juga selalu bicara tentang iman, dan di akhirnya mengokohkan iman. Itu selalu begitu. Tauhid itu nggak bisa dihilangkan. Jadi itu. Jadi hakikat pendidikan itu mengadabkan anak. Karena adab itu lebih luas. Adab seorang hamba kepada Allah, yaitu tauhid, iman. Gitu ya, iman dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian adabnya seorang umat kepada Rasulnya. Adabnya seorang anak kepada orang tua. Adabnya seorang murid kepada guru. Adabnya seorang dan seterusnya. Oh, itu beda-beda ya Ustaz ternyata ya. Masya Allah, luas banget. Jadi seorang itu akan bisa diketahui dia itu nantinya akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara, itu bisa dilihat daripada adabnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan min alamatis sa'adatil insan husnul adab. Di antara tanda seseorang itu, manusia itu akan hidup bahagia dunianya dan akhiratnya, kalau
dia sudah memiliki adab yang baik. Wa min alamati saqawatil insan su'il adab. Nah, dan di antara tanda bahasanya seseorang itu hidup menderita, susah hidupnya. Dunia dan akhirat. Di dunia dia susah hidup. Karena masa hidup suka nipu, suka bohong, suka nyuri. Jadi orang pun juga enggan ya Ustaz. Enggan. Ya. Mau bangun mitra bisnis dia gak kecewa percaya. Terus mitranya. Gak percaya lagi. Betul. Susah akhirnya. Hidup aja susah. Ya ngutang gak bayar. Ya nimbun ke sana kemari ngutang. Akhirnya dia sendiri bingung. Dunia terasa sempit. Betul. Susah hidupnya. Nah ini kan adalah alamat saqawatil insan itu su'il adab. Adab yang jelek. Nah oleh karena itu. Karena ini kalau orang tua itu peduli dengan kebahagiaan anak. Mestinya letakkan pondasi dasarnya pada adab. Perhatikan adab dari kecil. Nah itu orang yang peduli. Orang tua yang peduli tentang kebahagiaan orang tua di masa depan. Ya, tapi orang tua yang nggak peduli tentang kebahagiaan anak di masa depan ya akhirnya nggak peduli dengan adabnya, akhirnya punya adab yang jelek. Nah ini salah satu alasan kenapa adab dulu. Jadi ada yang pertama apa tadi? Karena kenapa adab dulu? Karena memang hakikat pendidikan itu adalah adab. Yang kedua. Tanda kebahagiaan seseorang itu ada pada adabnya yang baik. Ya. Sekarang yang ketiga, justru dengan adab itu ada keberkahan. Dari adab yang baik tadi datang berkah. Ya, datang keberkahan sehingga dia mudah memahami ilmu. Sebagaimana kata ulama yang bernama Yusuf bin Husain rahimahullah, beliau mengatakan bil adab tafhamul ilma. Dengan adab yang baik, engkau bisa memahami ilmu. Allah mudahkan engkau memahami ilmu. Orang yang kalau anak itu sudah beradab, misalnya enak mana kalau menjadi seorang guru ya, enak mana mengajar anak yang duduknya sudah rapi dengan penuh adab, dengan anak yang jelalatan matanya kemana-mana. Juga nggak bisa konsentrasi. Kira-kira mana yang lebih cepat pinter? Wah, kayaknya yang rajin, yang beradab ini Ustaz ya. Ya, jadi adab ini mengundang keberkahan. Ya, Allah memberkahi sehingga memudahkan dia untuk memahami ilmu. Jadi salah kalau kita itu maunya cepat anak pinter saja tanpa meletakkan dasar adab dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu pinter tapi tanpa adab. Apa yang terjadi? Pinternya jadi adab. Betul. Nah, tapi kalau dia adab dulu, dia imannya baik, adabnya baik, dan kemudian nanti dia pinter, punya skill, punya ilmu, ilmunya, skillnya jadi rahmat. Setuju banget. Nah, seperti SNTV ini. Nah, ya. Ada ahli IT, ada kameramen. Dia ahli IT, ahli punya skill, tapi karena dia dasarnya itu iman dan adab, akhlak yang baik, akhirnya skillnya untuk mendukung dakwah. Betul. Mulia jadi rahmat. Betul, bisa dinikmati oleh semua pemirsa gitu. Jadi Masya Allah ini adalah salah satu contoh. Tapi lihat ada industri pornografi. Mereka juga ahli IT. Jago bagaimana membuat video tapi video porno. Jadi untuk apa akhirnya? Inilah pinter atau ilmu skillnya yang tanpa basic yang benar. Tanpa dasar iman, tanpa dasar adab. Padahal jenis ilmunya sama ya Ustaz. Sama ilmunya. Oh, gitu Ustaz. Tapi akhirnya ilmunya yang satu jadi rahmat, satu jadi azab. Gitu. Oh, iya, merusak hidup dalam manusia. Nah, di negeri kita ini banyak orang pinter. Tapi pinternya malah untuk
ngerogoti uang negara. Iya. Ya kan? Betul sekali Ustaz. Negara ini, di negeri ini kita, penjara itu penuh dengan menteri, DPR, anggota apa? Anggota dewan dan semacamnya. Ya, bupati, wali kota, DPRD, mereka orang pinter, tapi pinternya nggak dibangun di atas iman dan adab. Sehingga jadinya pinter yang rusak. Zolim lah itu. Ya. Coba perhatikan sama orang tua. Orang tua yang mendengarkan siaran ini. Yang melihat ini. Mana yang menenteramkan buat orang tua? Yang anak yang beradab atau anak-anak yang pinter? Anak yang pinter. Itu yang menenteramkan. Mana yang membuat orang tua itu menderita? Akhlaknya yang buruk atau rapotnya yang jelek? Biasanya tuh aduh. Karena akhlaknya yang jelek. Ya. Akhlaknya yang jelek. Dan beban orang tua itu terasa berat ketika hidup bersama anak yang gak punya adab. Betul. Sama orang tua melotot, ngelawan, jawab. Maka saya katakan semua itu ada tahapannya. Awali pendidikan anak ini dari iman dan adab. Ya, nanti satu saat anak itu akan mulai merasakan diberi kepahaman sama Allah untuk memahami ilmu, memahami untuk menghafal Quran dan seterusnya. Sehingga ilmunya akan menyempurnakan adabnya dan imannya. Al-Quran yang dia hafalkan itu menambah keberkahan iman dan adabnya. Kuat. Lah ini yang harus kita pahami. Jangan sampai hanya fokus. Hafiz, bagaimana aku punya anak cepat hafiz Quran. Anak juara terus. Lah apa artinya? Ini akhirnya anak pun juga gagal fokus, gagal paham. Ternyata anak itu ketika selalu diberikan pesan sama gurunya. Nah, belajar. Di rumah belajar ya, besok mau ulangan. Di rumah juga dipesanin sama ibunya. Nah, belajar sana. Biar kan besok ulangan. Jadi belajarnya untuk nilai. Ya kan? Iya, biasanya gitu. Belajar untuk nilai. Lah kita harus ubah. Belajar itu tujuan akhirnya adalah mengubah sikap. Mengubah perilaku. Yang akhirnya menjadi orang yang beradab. Orang yang sopan santun. Orang yang punya akhlak mulia. Ini tujuan pendidikan. Jadi ya anak. Kenapa kamu sekolah nak? Supaya aku punya akhlak yang baik. Kenapa kamu belajar nak? Supaya saya bisa mengamalkan ilmu ini sehingga akhlak saya jadi baik. Jadi motivasi belajar bukan angka, bukan nilai. Dia ngapal Quran bukan untuk jadi juara, bukan untuk cepat dikasih gelar hafid atau hafidhah. Tapi itu tadi agar dia memiliki sikap akhlak yang baik. Nah ini adab dulu sebelum pinter gitu. Masya Allah. Nah Ustaz, mungkin ini menjadi sebuah apa ya bagi kita ya, sebuah teguran juga nih Ustaz nih, karena banyak sekali di antara kita semua ini yang ya bahkan ketika saking terlalu memprioritaskan dunia nih Ustaz nih, anaknya tuh disuruh belajar waktu ya besok ulangan aja. Kamu besok ulangan kan, belajar kamu. Hari-hari biasa nggak ada suruh belajar gitu kan. Dan akhirnya, dan itu pun yang disuruh hanya belajar besok ulangan matematika, belajar matematika aja. Nggak ada istilahnya kamu ya belajarlah setiap hari. Sehingga rasa ingin rutinitas untuk belajar pun tidak ada Ustaz. Nah ini Ustaz. Nah ini juga hal yang harus diperbaiki. Makanya karena selalu ditekankan angka. Nah betul. Bahkan sekolah pun akhirnya itu kan iya, ujian nasional. Iya, betul. Hanya angka. Angka juga. Jadi akhirnya anak itu gagal fokus. Belajar itu untuk angka. Betul sekali, setuju. Untuk rapot, untuk IPK, gitu.
Bukan belajar untuk memperbaiki sikap. Coba kalau pola pikir anak kita itu, anak-anak murid kita itu kalau sudah di pola belajar untuk memperbaiki sikap, itu ujungnya sikap. Setuju. Bukan ujungnya nilai. Toh sekarang antum rapot antum itu sering antum melihat nggak sekarang ini? Udah lupa Ustaz. Rapot SD, SMP, SMA. Udah lupa udah. Nggak dilihat lagi kan? Lupa, hanya jadi kertas yang ditumpuk. Betul ya. Jadi apa artinya? Setuju, ya, betul. Jadi sebenarnya ini kita sudah banyak hal yang para orang tua itu sudah banyak yang melenceng daripada tujuan mendidik anak, dan bahkan tahapannya ini nggak dilalui. Dia maunya cepat anak pinter dan soleh dan pinter gitu, tanpa melalui tahapannya. Tahapannya apa dulu? Iman dulu. Kemarin iman dulu, adab dulu, baru kemudian ilmu. Pinter itu kemampuan akademik, dan pinter itu adalah sisi yang berbeda setiap anak. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Masya Allah. Bagaimana masalah meminterkan anak itu. Jadi nggak sampai di sini aja nih Ustadz nih pembahasannya. Ya kita harus berlanjut. Betul, gitu ya. betul. Supaya pemirsa yang di rumah itu selalu menunggu tema-tema yang segar, gitu ya, yang mencerahkan. Gitu ya. Nah Ustadz, buat pemirsa sekalian, nih dari perbincangan malam ini nih, silahkan dipikirkan lagi, muhasabah lagi nih, bagaimana sistem yang sudah diterapkan di keluarganya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah semoga dari percakapan pada malam ini bisa mengambil manfaat-manfaatnya, diterapkan di dunianya sehari-hari, dan akan membawakan berkah pada waktu kedepannya. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu yang antum sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Silahkan ikuti terus, follow up terus updatean terbaru kami pada media sosial kami, bisa melalui YouTube kami, Instagram, Spotify, ataupun SoundCloud kami. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.